Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Johan Wiguna, mahasiswa Universitas Terbuka Bandung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan MIPA, Program Studi Pendidikan Biologi, dengan nomor induk mahasiswa 0421694453. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran tanpa peserta didik untuk memenuhi tugas pemantapan kemampuan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya semuanya baik dan semoga semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk doa Bapak persilakan dipimpin oleh KM ya. Silakan untuk Siti untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Siti sudah memimpin doa. Semoga dengan doa kita kali ini bisa mengawali pembelajaran kita kali ini dengan penuh keberkahan dan juga kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Di kelas 11 IPA 1 ini jumlahnya ada berapa? Ada 25 orang, betul ya? Ada 25 orang. Nah, dari 25 orang ini ada yang tidak hadir? Apakah semuanya hadir? Siapa yang tidak hadir? Ahmad. Ahmad kenapa tidak hadir? Ahmad sakit. Ya, sakit ya. Terus selain Ahmad ada yang sakit siapa lagi? Atau izin? Siapa? Tidak ada. Berarti yang tidak hadir cuma satu orang ya, cuman Ahmad. Ahmad sakit ya. Oke. Untuk yang sakit, kita doakan sama-sama semoga cepat sembuh ya dan bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita membahas ataupun Bapak memberikan materi tentang pertemuan kita kali ini, di sini Bapak akan mengajak kalian untuk mengingat kembali apa sih yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu tentang apa? Betul sekali, tentang penyakit ya, penyakit pada sistem pernapasan atau lebih tepatnya yaitu gangguan ataupun kelainan pada sistem pernapasan. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, di sini Bapak akan memberikan materi tentang sistem ekskresi. Oke, ada yang tahu nggak apa sih itu sistem ekskresi? Apa? Apa? Ada yang tahu nggak di sini? Apa sih itu sistem ekskresi pada manusia? Apa? Betul sekali. Nah, sistem ekskresi itu adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa dalam tubuh manusia ataupun hasil metabolisme tubuh manusia. Itulah yang dinamakan dengan sistem ekskresi, yaitu sistem pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme. Betul sekali. Nah, itu yang kita ketahui ya tentang sistem ekskresi. Nah, kita pun harus tahu apa saja sih organ tubuh manusia yang termasuk ke dalam sistem ekskresi. Ada yang tahu apa? Iya, betul sekali. Jadi ketika kita mengenal ataupun mengetahui apa sih organ-organ dalam tubuh manusia yang termasuk ke dalam sistem ekskresi. Nah, yang pertama ada yang dinamakan dengan apa? Ginjal. Nah, yang kedua ada apa? Apa? Betul sekali, ada hati. Ya, yang kedua ada hati. Yang pertama ada ginjal. Yang kedua hati. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada apa? Kulit ya, kulit. Oke, baik anak-anak. Setelah kita memahami tentang materi sistem ekskresi, di sini Bapak akan membagi kelas ini ke dalam keempat kelompok ya. Dan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya telah Bapak bagi ya ke dalam 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok silakan untuk mendiskusikan tentang sistem ekskresi. Nah, di sini Bapak akan membagi masing-masing materinya untuk silakan kalian diskusikan. Yang pertama, untuk kelompok pertama, silakan kalian cari kekurangan dan kelebihan mengenai sistem ekskresi pada organ ginjal. Nah, untuk kelompok kedua, silakan kalian cari kekurangan dan kelebihan sistem ekskresi pada organ paru-paru. Nah, untuk kelompok ketiga, silakan kalian cari kekurangan dan kelebihan sistem ekskresi pada organ hati. Dan yang kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan kalian cari kelebihan dan kekurangan sistem ekskresi pada organ tubuh
kulit. Nah, di sana kalian cari pengertian, kekurangan, dan kelebihannya ya mengenai sistem ekskresi keempat organ yang termasuk dalam sistem ekskresi tersebut. Nah, Bapak akan kasih kalian waktu 20 menit untuk berdiskusi. Nah, setelah itu silakan kalian presentasikan masing-masing di depan kelas ya, dan mohon kelompok lain untuk menanggapinya ya ataupun menambahkannya. Nah, siap ya? Bisa dipahami? Baik. Kalau gitu silakan Bapak akan kasih kesempatan mempresentasikannya dimulai dari kelompok 1, lanjut kelompok 2, lanjut kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Jadi sesuai urutan ya. Nah, untuk itu, untuk mempresentasikan dan menanggapi dari masing-masing kelompok, hasil presentasinya Bapak akan kasih waktu kalian 30 menit ya untuk mempresentasikan dan juga menanggapi ya dari keempat kelompok. Silakan, bisa dipahami? Baik. Baik, anak-anak. Baik, anak-anak, itulah presentasi yang sangat luar biasa dari masing-masing kelompok yang tentunya kalian sampai saat ini bisa memahami ya tentang sistem ekskresi. Dengan adanya presentasi ke depan itu bisa menambah wawasan kita ya tentang sistem ekskresi. Jadi kita lebih memahami secara lebih lengkap mengenai tentang sistem ekskresi, kelebihan dan kekurangannya. Mungkin di samping itu ada juga kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem ekskresi pada masing-masing organ ya, keempat organ tersebut. Ada ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum memahami? Baik, siapa yang akan bertanya? Iya, silakan. Siapa? Nesa? Iya, Nesa. Nesa, silakan bertanya apa? Iya, baik. Bapak akan mengulang pertanyaan dari Nesa ya. Nah, Nesa bertanya tentang kenapa keringat itu rasanya asin. Baik, ini pertanyaan yang mungkin kita pun simpel, tapi apakah kita tahu kenapa keringat rasanya asin? Apakah mengandung garam atau tidak? Nah, baik. Jadi penjelasannya, kenapa keringat bisa dikatakan asin? Karena keringat mengandung apa? Mengandung garam dapur ya. Karena keringat mengandung dalam dapur. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan. Di sini Bapak akan menampilkan materi dalam bentuk PowerPoint. Di sana kalian bisa memahami dan membaca apa saja sih penyakit yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Nah, di sini di samping itu Bapak akan menjelaskan beberapa penyakit mengenai apa saja sih penyakit yang akan mengganggu pada sistem pernapasan. Yang tentunya ini sering kita mulut di sini. Amandel itu sering terjadi. Mungkin kita sendiri pernah mengalami itu amandel. Nah, amandel ini merupakan kumpulan jaringan limfoid ataupun kelompok jaringan limfoid yang mengumpul di rongga mulut. Itu kenapa disebut amandel ataupun tonsil. Nah, tonsil itu merupakan tadi yaitu kelompok limfoid, kelompok jaringan limfoid yang mengumpul di rongga mulut. Itu kenapa disebut dengan tonsil ataupun amandel. Nah, itu sekilas tentang materi yang Bapak sampaikan yang mungkin kalian juga tidak awam ya untuk mengetahui apa saja sih penyakit yang ada dan mengganggu pada sistem pernapasan. Nah, untuk lebihnya kalian bisa baca di PowerPoint yang telah Bapak sajikan. Baik anak-anak, bisa dipahami? Baik. Nah, sebagaimana janji Bapak pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah membagi kelas ini ke dalam 4 kelompok ya. Yang sebelumnya Bapak telah bagi ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk masing-masing kelompok Bapak akan kasih tugas, silakan kalian diskusikan tentang kelainan ataupun pengertian dari kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan. Nah, untuk kelompok pertama silakan kalian cari pengertian dan juga contoh gejalanya pada penyakit kanker paru-paru. Nah, untuk yang kelompok kedua silakan kalian diskusikan dan juga kalian cari gejala mengenai penyakit tuberkulosis. Nah, untuk kelompok 3 silakan kalian cari pengertian dan juga contoh gejala dari penyakit bronkitis ataupun peradangan ya. Nah, untuk yang kelompok terakhir, kelompok 4, silakan kalian cari pengertian dan juga contoh gejala dari penyakit tonsil ataupun amandel. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, silakan
kalian kerjakan, silahkan kalian diskusikan. Bapak akan kasih kalian waktu untuk berdiskusi yaitu 20 menit ya. Bapak rasa cukup kalian untuk berdiskusi. Nah, setelah itu nanti Bapak akan silakan untuk masing-masing kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya di depan kelas ya. Dan kelompok lain silakan untuk menanggapinya ya dari kelompok yang mempresentasikan. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, untuk presentasi pertama, Bapak akan kasih waktu untuk kelompok pertama yang berdiskusi pertama, kelompok yang kedua itu untuk bagian presentasi yang kedua, dan kelompok ketiga itu presentasi ketiga, dan kelompok empat itu adalah presentasi yang keempat ya, ataupun terakhir. Jadi sesuai urutan ya. Nah, untuk presentasi Bapak akan kasih kalian 20 menit ya untuk mempresentasikan, dan kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Nah, baik anak-anak, presentasi kalian luar biasa, dan juga tanggapan dari masing-masing kelompok itu juga luar biasa. Jadi kalian sampai saat ini sudah memahami tentang apa saja sih kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan dan juga contoh gejalanya. Nah, maka dari itu, Bapak rasa kalian sudah cukup memahami ya tentang materi pada pertemuan kita kali ini ya, mengenai gangguan pada sistem pernapasan. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini? Silakan. Iya, Fitri apa? Oh iya, baik, terima kasih Fitri. Baik, Bapak akan mengulang pertanyaan dari Fitri. Nah, Fitri itu bertanya, Bapak kenapa asap rokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru? Nah, mungkin jawabannya seperti ini Fitri. Nah, ataupun dan yang lainnya mungkin yang belum mengetahui kenapa sih asap rokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Jawabannya seperti ini, karena di dalam asap rokok itu mengandung 3 zat berbahaya yang itu dapat menyebabkan kanker paru-paru. Di antaranya yaitu ada nikotin, ada karbon monoksida, dan juga ada tar. Nah, ketiga zat berbahaya ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga dapat mengganggu pada sistem pernapasan. Nah, itu kenapa terjadinya kanker paru-paru, karena disebabkan oleh ketiga zat berbahaya dalam rokok itu. Nah, kita kan pernah melihat dalam bungkus kemasan rokok itu, karena rokok bisa menyebabkan kanker ya, dan lain-lain. Maka dari itu, silakan kalian kurangi merokok dan juga jangan ada yang merokok gitu ya. Karena itu dapat menyebabkan penyakit kanker paru-paru ya. Itu. Baik Fitri, pertanyaannya yang sangat bagus. Mungkin yang lainnya ada yang masih belum paham dan ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Bapak rasa sudah cukup ya kalian mengetahui dan memahami tentang kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan kasih kesempatan salah satu perwakilan dari kelas ini untuk menyimpulkan tentang kegiatan pembelajaran dan pembahasan kita pada kali ini tentang kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan. Baik, siapa? Oh iya, silakan Pina. Silakan Pina untuk menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini ataupun pertemuan kita pada kali ini. Iya, baik. Terima kasih Pina sudah menyimpulkan tentang kegiatan ataupun pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, maka dari itu kalian sudah memahami dan sudah bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada kali ini. Maka dari itu Bapak cukupkan pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan dan apa yang Bapak berikan semoga bisa dimanfaatkan ya, dan bisa menambah wawasan kita khususnya tentang apa saja sih penyakit yang mengganggu pada sistem pernapasan. Baik, Bapak akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.